Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kami hormati Bapak-bapak Jemaah Muslim Madinah cinta Allah Subhanahu wa taala. Adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala rahmat hidayah. Jika kita bisa bertemu lagi bersilaturahmi dalam acara ini. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga kita berada di majlis ini. Insyaallah mendapatkan syafaat dalam beliau pada hari nanti. Amin. Amin. Alamin. Bapak, setelah subuh ini kita mengadakan takziah dan ceramah yang insyaallah akan disampaikan oleh kita Bapak Ustaz Pak Ali Ahmed. Semoga menyampaikan beliau nanti menjadi pijakan kita dan berfaedah untuk kehidupan kita sehari-hari dan ke depan. Pada Bapak Ustaz Ali Ahmed kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidni ilma warzuqni fahma. Bapak jamaah Masjid Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama adalah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menghirup udara di pagi hari ini dengan membuka hari ini dengan kebaikan, yaitu bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid di awal waktu, di jamaah yang pertama. Subhanallah, ini sebuah kenikmatan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang, tidak dimiliki oleh semua orang, hanya orang-orang pilihan yang Allah pilih memang tentunya dengan hidayah Allah untuk bisa melaksanakan subuh berjamaah di masjid. Semoga ini menjadi amal kebaikan kita semuanya. Amin. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta ahli keluarganya, para sahabatnya yang telah berjuang untuk mengibarkan bendera La ilaha illallah, menegakkan dinul Islam di muka bumi ini. Mereka lah yang berjuang sehingga agama Islam ini tersebar ke seluruh dunia dan tidak terkecuali di bangsa Indonesia dan sampai kepada diri-diri kita. Dan ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa beriman dengan agama ini, dan sebuah kenikmatan dengan tangan-tangan para pejuanglah. Dan semoga kita senantiasa bersalawat kepada beliau agar nanti kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan tafsir surat kitab tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk pertemuan yang terakhir di surat At-Tariq. Dan kita pada pagi hari ini kita akan membuka dengan surat At-Tur.
Surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid alladzi lahu mulku as-samawati wal ardh wallahu ala kulli shay'in shahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Tadi telah dibacakan surat Al-Buruj. Subhanallahnya dari semua ayat di surat Al-Buruj, di akhir kata, di akhir ayat semuanya menggunakan huruf-huruf qalqalah kecuali hanya dua, dari al-fawzul kabir dan yang berada fi lauhil mahfuz. Dari 22 ayat ini, di akhir ayatnya rata-rata menggunakan huruf qalqalah. Ada huruf dal, ada huruf jim, ada huruf ba, dan ada huruf qaf. Ya, ini huruf qalqalah ini salah satu keindahan dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau kita pembahasan dengan berkaitan dengan sastra, ini subhanallah, ini bacaan yang sangat mengagumkan. Dan memang inilah salah satu kelebihan yang ada dalam diri Al-Quran, bahwa hanya mengandung karya sastra yang kita bahas dengan tafsir surat Al-Buruj. Al-Buruj yang artinya gugusan bintang-bintang, ya, termasuk dalam surat Makkiyah. Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Dan surat Buruj ini turun setelah surat Asy-Syams. Asy-Syams, setelah itu surat Al-Buruj. Bagaimana terkait dengan surat Al-Buruj ini? An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqra'u fil 'ishal akhirah bi as-sama'i dzatil buruj was sama'i wat thariq. Jadi dulu Rasulullah ketika di sholat
bisa di akhir-akhir hidupnya beliau membaca dua surat ini di surat Isra, di surat Wassamai Dzatil Buruj, surat Al-Buruj, dan Wassamai wat Thariq, surat At-Thariq. Ya, Rasulullah dalam surat Isra. Ya. Berapa pertemuan yang lalu juga kita bahas bacaan ketiga surat Isra ya. Ada surat Al-Lail, Asy-Syafi'i, Asy-Syams. Dan ini Rasulullah tambahkan terkait dengan bacaan surat Al-Buruj dan At-Thariq. Ya. Ini juga ada hadis lain dari Abi Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an yaqra'a bisyamawat fil 'isya. Ya. Dia Rasulullah memerintahkan membaca dua surat ya, as-sama di sholat Isya. Jadi yang pertama itu khobar, yang kedua perintah. Bahwa Rasulullah membaca surat Al-Buruj dan At-Thariq. Di hadis yang kedua ini terkait dengan perintah itu sendiri. Jadi Rasulullah memerintahkan kita membaca surat Al-Buruj dan At-Thariq di sholat Isya. Insyaallah tidak terlalu lama ya. Al-Buruj itu satu halaman, At-Thariq satu halaman. Dan itu juga tempatnya berdekatan setelah surat Al-Buruj, surat At-Thariq kalau kita lihat di Al-Quran. Qauluhu ta'ala was-samaa'i dzatil buruj, demi langit dzatil buruj, mempunyai buruj. Ini kalau dalam terjemahan Indonesia berarti gugusan bintang. Wal yaumil ma'ud, demi hari ma'ud yang dijanjikan. Syahid wa mashhud, dan yang menyaksikan wa mashhud, yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, qutila binasabah ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. An-nar dzatil waqud, an-nar api dzatil waqud, yang sumbernya dari waqud, kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, jika mereka orang-orang ashab ukhdud 'alaiha, di atas api tersebut, di atas ukhdud, lubang itu ya, mereka di sekeliling mereka duduk menyaksikan. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka orang ashabul ukhdud syuhud, ya, menyaksikan ala ma yaf'aluna bil mu'minin, ya, atas apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin, yaitu nanti mereka dibakar ya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid, dan tidaklah mereka ya, memberikan cobaan terhadap orang muslim kecuali hanya karena mereka beriman ya, kepada Allah billahi azizil hamid, yang maha perkasa, al-hamid, yang terpuji, maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang Allah memiliki ya, raja langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan sesungguhnya Allah mengetahui segala, menyaksikan segala sesuatunya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sungguhnya orang-orang yang memberikan cobaan kepada orang mukmin laki-laki wal mu'minat, mukmin perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adzabun jahannam, bagi mereka azab jahannam, walahum adzabul hadid, bagi mereka azab yang harik, yang membakar. Ini pembahasan yang pertama terkait dengan surat Al-Buruj. Di Ibnu Katsir dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama 10 ayat ini, dan insyaallah di bagian kedua sisanya sampai ayat ke-20. Ya. Taqsimu ta'ala bis-sama, ya. Allah bersumpah ya, dengan langit, wa buruj, dan
gugusan bintang. Wahiyan nujum, ya. Wahiyan nujumul azam. Buruj itu apa? Bintang-bintang yang besar. Ya. Subhanallah ya. Kalau kita bahas tentang langit kemarin pertemuan terakhir, mungkin ya Allah, mungkin makhluk yang Allah ciptakan yang paling besar di langit, paling luas ya. Kalau kita buka bagaimana yang para ilmuwan menggunakan teleskop Hubble, kemudian baru itu ada teleskop luar angkasa yang mana mereka mengorbit langit, mengangkat benda-benda langit. Subhanallah. Jadi beberapa hari yang lalu saya coba membuka terkait dengan galaksi nebula. Itu subhanallah. Itu baru subhanallah. Jadi mungkin miliaran bintang itu baru satu nebula. Ada berapa nebula itu gugusan bintang jadi satu, jadi satu orbit. Subhanallah, begitu luas dan sangat indah sekali, warna-warninya segala. Ini terkait dengan buruj. Walaupun di ayat yang lain kita sering mendengar, di tafsir yang lain, bukan Ibnu Katsir, kita sering mendengar kata tabarruj, berhias. Walau dia kata buruj itu di tafsir yang lain juga disebutkan bahwa buruj itu artinya yang tampak. Bersama idatil buruj, demi langit, idatil buruj yang nampak. Yang nampak di langit adalah gugusan bintang. Ini yang nampak. Makanya tabarruj dalam, kalau diartikan secara bahasa Indonesia itu berhias, karena berhias itu sesuatu yang nampak. Ibu, perempuan, mereka berhias itu kan sesuatu yang nampak yang kita lihat. Makanya menggunakan kata tabarruj, sesuatu yang nampak. Sampai Rasulullah melarang para istrinya untuk bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Wala tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahil dahulu. Jadi ini teguran Rasulullah terhadap para istri yang ketika di Madinah, ketika mereka bertabarruj, berhias diri. Berhiasnya orang jahiliyah kayak apa saya belum tahu. Yang jelas mereka yang sukanya apakah pakai dandan bagaimana, yang pasti mereka menguraikan rambut. Menguraikan rambut itu artinya tidak berkerudung. Kedua, yang sering saya baca itu orang perempuan Arab itu suka pakai gelang yang di kaki. Ya, kalau kita kan gelang di tangan, gelang di kaki. Jadi ketika jalan biasanya bunyi kencang. Terus wanginya. Jadi kalau wangi sendiri adalah hadis terkait dengan hari larangan menggunakan wangian. Bukan wangian dalam artian keluar ya. Kalau untuk suami sendiri di rumah sama-sama. Kalau keluar ini adalah terkait dengan hari. Ya. Jadi tabarrujal jahiliyatil ula. Ini terkait dengan larangan Rasulullah terhadap istri-istri beliau terkait dengan tabarruj. Dan buruj yang nampak yang kita terlihat. Itu subhanallah, kalau kita ini Allah bersumpah dengan makhluk, dengan langit yang mempunyai gugusan bintang. Wah, seberapa luasnya alam semesta ini. Dan Allah Maha lebih besar dari itu. Dan Allah lebih tinggi dari itu. Ya. Di surah Sabisma Rabbikal A'la. Allah yang Maha tinggi. Bagaimana tingginya Allah ya. Orang alam semesta ini aja sangat luas sekali. Dan manusia kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam semesta ini. Oke, saya lanjutkan. Ini ada sebuah ayat di surat Al-Furqan ayat 261. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ya, tabarakal. Ya.
Maha sucilah Allah ya alladzi yang ja'ala fi sama, yang menjadikan di langit burujan, bintang-bintang, wa ja'ala fiha sirajan, yang dijadikan di dalamnya burujan itu sirajan, cahaya, wa qamaran munira, dan bulan bercahaya. Nah, ini dua kata yang Allah gunakan tapi maknanya sama, tapi berbeda maksudnya. Artinya gini, kalau buruj, bintang-bintang atau an-nujum itu menggunakan siroj, sedangkan qamar munir. Ini sama-sama cahaya tetapi berbeda makna. Kalau siroj itu maknanya bahwa, dan ini digunakan dipakai dalam keilmuan dan pelajaran IPA. Kalau siroj itu dia menghasilkan cahaya sendiri. Berbeda dengan munir. Munir itu dinyalakan, pantulan. Qamar itu cahayanya itu pantulan dari matahari, kemudian dipantulkan ke bumi. Jadi qamar itu satelit, ya. Kalau dalam planet-planet itu ada satelit, dan bumi itu satelitnya adalah bulan. Dan bulan ini tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri, dia berasal dari matahari, jadi pantulan saja. Berbeda dengan buruj. Buruj, ya. Buruj ini apinya siraj, dia menghasilkan cahaya sendiri. Seperti matahari. Matahari termasuk bintang. Ya. Nah, ini di surat Furqan, ya, 6 ayat 61. Kemudian menurut Qutadah As-Sa'di al-Buruj artinya an-nujum, bintang. Sudah ada beberapa pendapat tadi. Al-Buruj itu sesuatu yang mantap. Kemudian ini an-nujum, bintang, ya. Begitu juga dengan wa'an Mujahid. Mujahid juga mengatakan al-buruj allati fiha haf. Kalau menurut Mujahid itu ditambahkan, yaitu adalah bintang-bintang yang di dalamnya khas, ada penjaganya. Jadi seperti halnya yang pernah Rasulullah ketika setan-setan mengambil menguping takdir yang Allah berikan kepada hambanya, dan mereka dilempar di panah-panah dengan bintang-bintang itu. Nah ini, jadi bintang-bintang ini sebagai penjaga, jaga setan-setan yang ingin mencuri informasi dari langit untuk dibocorkan kepada manusia. Dan itu sebelum Rasulullah diutus itu sangat mungkin. Karena sebelum Rasulullah diutus banyak sekali hal seperti itu. Tapi setelah Rasulullah diutus, hal itu bintang-bintang itu jadi anak panah bagi setan-setan yang akan mencuri, dan mereka terbakar. Mungkin halnya seperti meteor jatuh ke bumi kali ya. Meteor yang jatuh ke bumi mereka kan mengandung panas. Mereka membakar. Setan-setan yang ingin mencuri informasi. Kemudian kalau menurut Yahya bin Rafi, al-Buruj itu artinya qusur fis sama, istana-istana di langit. Subhanallah, cahaya di langit. Istana-istana ini maksudnya apa? Surga. Istana-istana yang ada di surga. Banyak. Ya, kalau kita bayangkan berapa umat manusia yang beriman kepada Allah, dan mereka akan mendapatkan istana. Mendapatkan istana yang Allah berikan. Berapa luasnya surga? Seluas langit dan bumi. Allah sering mengatakan berapa luasnya surga? Seluas langit dan bumi. Langit aja luasnya Masya Allah. Tidak ada apa-apa. Kemarin pernah saya kisahkan terkait dengan orang yang paling terakhir masuk surga, sampai dia minder untuk masuk karena apa? Saya paling terakhir ya Allah. Saya dapat apa itu? Kalau Allah berikan seluas 10 kali lipat dari luasnya bumi.
Padahal bumi kalau kita lihat dari galaksi Bima Sakti, kalau kita disebut kita ada di galaksi Bima Sakti, bumi itu belum ada apa-apanya, kecil banget, tidak terlihat. Dan orang yang paling terakhir masuk surga itu mendapatkan 10 kali lipat dosa dari bumi. Dan ada sebuah kisah lagi dari Imam Baihaqi ya, dari Imam Baihaqi. Ini dihasankan juga oleh Albani. Ini mengatakan dikisahkan ada seorang yang hidupnya manusia paling susah hidupnya di dunia, paling susah. Tapi dia beriman. Ini orang ini dimasukkan ke surga sekejap. Sekejap aja. Apa komentar orang ini ketika dimasukkan ke surga sekejap? Saya bertanya, bagaimana tuh menikmati surga walau sekejap? Apa kata orang ini? Rasa laku, rasa sengsaraku di bumi tidak ada berarti, tidak ada rasanya. Padahal baru diberikan kesempatan masuk surga hanya sekejap. Tapi rasa capek, lelah, segala macam penderitaan yang ada di bumi ini ketika hidup itu tidak berasa lagi. Bagaimana dengan orang-orang yang dimasukkan surga selamanya? Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam selamanya. Makanya subhanallah, nanti di ayat setelahnya itu terkait dengan orang-orang mukmin, bagaimana mereka mendapatkan balasan yang Allah berikan. Begitu juga dengan orang yang kufur, balasan yang mereka dapatkan dari Allah. Nah, dia terkait dengan usul fisal. Ini ada juga sebuah dari Amru ya, as-sama'idatul buruj, maknanya al-khalqu al-hasan, ciptaan yang baik ya, makhluk yang baik, makhluk yang baik. Buruj, di sini maksudnya yang baik. Berbeda dengan Ibnu Jarir, ikhtara Ibnu Jarir annaha manazil asyab wal qamar. Kalau Ibnu Jarir atau Bari, ya, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud yang buruj adalah manazil asyab wal qamar. Ya, tempat-tempatnya bulan, matahari dan bulan. Wa hiya 12 buruj barjah. Ya. Wa hiya 12 burjah. Ya. Jadi ada 12 bintang. Artinya ada 12 bulan. Ya. Ada 12 bulan. Kalau ini terkait dengan penanggalan berarti. Ada Syamsiah dan Qamariyah. Syamsiah dari Januari sampai Desember, kemudian Qamariyah dari Muharram sampai Dzulhijjah. Ini yang diambil oleh Ibnu Jarir atau Bari. Ya, ini perbedaan hari ini. Kemudian ayat selanjutnya wal yaumil ma'mud wa syahidin wa mashhur. Ikhtilaf al-mufassiruna fi dzalik. Ini ada perbedaan ikhtilaf di kalangan para mufassir. Dan ternyata banyak sekali. Awas. Wal yaumil ma'mud, ya. Ini hadis juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yaumil ma'mud yaumul qiyamah. Jadi maksud yaumul ma'mud, hari yang dijanjikan, dan demi hari yang dijanjikan adalah dari maksud adalah kiamat. Memang betul. Wal yaumil ma'mud, hari yang dijanjikan. Allah berjanji ada hari kiamat. Sedangkan wasyahidi itu yaumul Jumat, hari Jumat. Kalau al-mashhur itu yaumul Arafah. Yaumil maut hari kiamat, wasyahidi yang menyaksikan itu hari Jumat,
dan wa masyrud yang disaksikan yaitu yaum Arafah. Jadi kita tahu apa yang dimaksud dengan ayat ini. Syahid yang menyaksikan. Walaupun ini ada perbedaan pendapat di kalangan para fasih. Wa ma tala'at asyab wa la gharabat ala yaumil afdalu min yaumil jum'ah. Dan tidaklah terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari ala yaumil afdali dari hari yang lebih afdal min yaumil jum'ah, daripada hari. Tidak ada hari yang lebih afdal, lebih utama terbit dan tenggelamnya matahari kecuali hanya hari Jumat. Karena subhanallah makanya disebut Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Wa fihi sa'atan la yuwafiquha ibadul muslim yas'alullah fiha khairan illa atahu iyyahu. Ya. Dan di hari Jumat itu tidak ada waktu, tidak ada kesempatan yang mana seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan fiha khairan illa ataha, kecuali Allah akan berikan hanya kepadanya. Ini ada perbedaan apakah di hari Jumat itu berarti dari maghrib sampai maghrib besoknya, jadi Kamis sore itu kan udah mulai hari Jumat ya, hari Jumat sampai Jumat sore sampai tenggelamnya matahari itu pertama Jumat. Yang kedua Jumat apakah yang dari terbitnya matahari di hari Jumat sampai tenggelamnya matahari. Jadi perbedaan pendapat terkait dengan waktu saat ini, waktu yang ketika seseorang meminta Allah berikan kepadanya. Itu yang kedua. Yang pertama dari maghrib sampai maghrib lagi, kemudian dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Yang ketiga, ada satu waktu yang mustajab di hari Jumat, yaitu ketika waktu yang hanya mungkin 1 menit itu antara dua khutbah Jumat ya, ketika khatib duduk itu waktu yang mustajab. Itu yang ketiga. Yang keempat, terakhir di hari Jumat ketika matahari mulai mau tenggelam. Nah, maghrib di hari Jumat mau maghrib sebelum ini perbedaan pendapat. Kita mau pilih yang mana. Intinya ketika di hari Jumat ini adalah hari spesial buat kita, di mana banyak amalan-amalan yang bisa kita manfaatkan dan membaca surat Al-Kahfi. Ini yang disunahkan surat Al-Kahfi, kemudian membaca sholawat, mandi, wangi-wangian, datang ke masjid lebih awal, beriktikaf, bersedekah dan berdoa. Insyaallah ya, berdoa meminta kepada Allah fiha khairan, di dalamnya kebaikan, minta kebaikan illa ataha, kecuali Allah akan memberikannya pada diri sendiri. Jadi apa? Kita minta apa? Insyaallah dijawab. Ya. Kemudian masyhud yaumul Arafah. Ya, yaumul Arafah tanggal 11 Dzulhijjah. Ya, yaumul Arafah. Ini berarti masyhud yang menyaksikan. Itu maksudnya adalah yaumul Arafah. 9 Dzulhijjah ya. Ketika wukuf di padang Arafah, yaumul Arafah. Selanjutnya dari annahu qala fi hadhihi al-ayah wa syahid wa mashhud qala yakni asyhadu yaumul jum'ah. Asyhid itu yaumul jum'ah. Ini dipertegas lagi ya. Al-Ma'arif ya. Wa amma Yunus falam yu'ad ba'du ay Abu Hurairah juga. Ini dipertegas lagi bahwa asyhid yaumul jum'ah
yaumul arafah. Kalau di sini wa masyhud yaumul qiyamah. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Kemudian dari Abu Hurairah juga. Kemudian ini dari Abu Hurairah lagi ya. An Abi Hurairah annahu qala fi hadzal ayyam wa syahidi wa masyhud qala syahid yaumul jum'ah wa masyhud yaumul arafah. Seperti yang di atas tadi. Ya. Wal mau'ud yaumul qiyamah. Jadi syahid yang menyaksikan adalah yaumul jum'ah, yang disaksikan wal masyhud yang disaksikan yaumul arafah, wal mau'ud yang dijanjikan yaitu yaumul qiyamah. Lanjutkan. Seperti juga ya. An Abi Malik Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul ma'ud yaumul qiyamah. Yani Al-Asy'ari Abi Malik Al-Asy'ari itu juga mengatakan bahwa yaumul ma'ud yaumul qiyamah wa ana syahid yaumul jum'ah wa ana masyhud yaumul arafah wa yaumul jum'ah bukuruhu dan bulan. Yaumul Jumat itu adalah zuhurah, itu harta karun ya. Jadi diperumpamakan hari Jumat itu adalah harta karun. Kalau harta karun berarti banyak harta perolehan yang bisa kita raih. Keuntungannya banyak. Harta karun yang diberikan Allah kepada kita dan manfaatkan baik-baik di hari Jumat. Setidaknya sunnah-sunnah yang Rasulullah contohkan di hari Jumat. Baik bersolat, kemudian berdoa, khususkan mandi besar, kemudian pakai wangi-wangian ke masjid lebih awal, jangan nunggu azan baru datang. Ya, tapi dilihat karena banyak keutamaan. Yang sop pertama dapat apa, sop kedua dapat apa, sop ketiga dapat apa, gitu kan. Ya. Sampai di akhir hari Jumat itu, sebelum maghrib di hari Sabtunya, berdoa. Ya. Ada sebuah kejadian unik ya. Ada seorang mahasiswa di Madinah selalu memperhatikan seorang syekh. Setiap hari Jumat, setidaknya 1 jam sebelum maghrib, saya ini selalu dan siap berdoa sampai maghrib. Paham bisa ya? Orang percaya di Madinah ya. Ada cerita seorang mahasiswa di Madinah selalu memperhatikan seorang syekh yang di hari Jumat, setiap hari Jumat sore ya sekitar 1 jam sebelum maghrib berdoa. Jadi mahasiswa ini lari terus ya. Setiap Jumat. Ini berat ya. Lagi capek-capeknya di rumah baru pulang kerja soalnya atau bahkan mungkin di jalan sudah bisa, tidak harus di masjid, bisa di jalan, bisa di rumah. Itu terkait dengan yaumul Jumat. Ini ditambahkan lagi terkait dengan sholat Jumat. Dari hari Jumat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sayyidal ayyam yaumul Jumat wa huwa syahid masyhud yaumul arafah. Ini dipertegas terkait dengan hari Jumat. Sayyidul ayyam. Jadi ini hadisnya, saya juga baru ketemu. Saya kira hadisnya itu potongan kecil, ternyata cukup banyak terkait dengan ayat ini. Ada hadisnya terkait dengan ayat di surat Al-Qur'an. Inna sayyidal ayyam yaumul Jumat. Dalam surat Hud juga diperjelas. Nah, ini terkait dengan masyhur. Dzalika yaum majmu'un lahu an-nas wa dzalika yaum mashhud. Dzalika yaum, itulah hari majmu'un lahu an-nas. Hari di mana dikumpulkannya ya manusia. Wa dzalika yaum mashhud.
dan itulah hari masyhur yang disaksikan. Maksudnya hari di mana dikumpulkan manusia, dan itu harilah mereka dan itulah hari yang menyaksikan. Jadi terkait dengan yaumul qiyamah, dikumpulkannya manusia pada masa. Ini terkait dengan di surat Hud ayat 103. Di surat An-Nisa di ayat 41, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا, maka bagaimana ketika kami datangkan min kulli ummatin bisyahid, dari setiap umat bisyahid, saksi. Wajibna bika ala haula'i syahidan, dan kami datangkan kepadamu ya Muhammad ala haula'i syahidan, di atas mereka orang-orang kafir, syahidan, saksi. Ini terkait dengan diutusnya para nabi. Diutusnya para nabi, para umat Allah utus saksi para nabi, dan mereka menjadi saksi. Dan itulah yang nanti terjadi pada mahsyar. Allah kumpulkan mereka, dan mereka akan berkumpul dengan para nabi-nabinya. Umat Nabi Isa akan berkumpul dengan Nabi Isa, Nabi Musa dengan Nabi Zakaria dengan Zakaria, segala macam akan berkumpul dengan mereka. Sampai Rasulullah diperingatkan pada masa, ya Allah, itu umatnya siapa? Bertanya kepada dia, itu umatnya siapa? Banyak, umatnya Nabi Isa. Kemudian diperingatkan juga masih ada yang banyak lagi umatnya Rasul. Wow. Tapi juga di pada masa juga nanti orang-orang berlomba-lomba untuk meminta syafaat dari Rasul. Mereka berdatang berbondong-bondong menghadap kepada Nabi Adam. Ayah Adam, kalau manusia pertama, maka tolonglah, bersahabatlah. Nabi Adam hanya berkata, bagaimana saya akan memberikan syafaat? Saya pernah punya dosa, punya kesalahan, akan bantu dia. Cari yang lain. Nabi Ibrahim, orang-orang berbondong-bondong minta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Minta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Bagaimana saya akan memberikan syafaat kalau saya adalah yang pernah berbohong 3 kali? Akhirnya mereka berbondong-bondong, akhirnya itu mereka minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Ini terkait dengan pembahasan surat apa ya? Al-Buruj apa? Sabis Marul Alaih. Syafaat. Oh, lupa ya. Udah berapa bulan yang lalu. Ya, terkait yang syafaat. Saya lanjutkan. Asyahid, ini ke-11. Qala asyahid itu al-insan, manusia. Masyhud yaumul jum'ah. Yang menyaksikan itu manusia, yang disaksikan adalah hari Jumat. Jadi apa artinya? Manusia melihat datangnya hari Jumat. Ini beberapa tegas terkait dengan keutamaan hari Jumat. Manusia saksikan itu ada hari Jumat, manfaatkan baik-baik di hari Jumat. Nah ini masih ada lagi dari Ibnu Abbas juga, asyahid yaumul arafah wal masyhud yaumul qiyamah. Dari Ibnu Abbas ada 2 pendapat dari Ibnu Abbas terkait dengan wasyahid wal masyhud, yaitu asyahid yaumul arafah wal masyhud yaumul qiyamah. Ini dari Ibnu Abbas. Kemudian dari orang Rasulullah SAW, dari Abu Darda, Nabi Darda qala Rasulullah SAW, aqsamu ala minas salati yaumul jum'ah. Perbanyaklah atas minas salat dari bersalawat yaumul jum'ah, di hari Jumat. Ya, ini kaitannya dengan salat. Perbanyak salawat di hari Jumat. Fa innahu yaumul masyhud wa tashhadu al-malaikah. Karena sesungguhnya hari Jumat itu hari masyhur, hari yang
menyaksikan, wa tasyhaduhul malaikat, dan para malaikat akan menyaksikan. Artinya di hari Jumat kita membaca salawat karena para malaikat akan menyaksikan kita yang bersalawat. Ini di surat yang lain ada surat wa-kafa billahi syahidan, maka jumlah Allah sebagai syahid dan saksi. Masyhud yang menyaksikan masyhud artinya sekarang ke ayat selanjutnya, itu makna dari wayo ma'ud wa syahid wa masyhud. Kita lanjut ke ayat sampai jam berapa ya? Surah ini baru beberapa ayat, 3 ayat ya. Tapi nanti di ayat keempat saya gabungan saja sampai ayat ke-10 ya. Dan ini pembahasan terkait dengan satu kisah. Yang waqaluhu ta'ala qutila ashabul ukhdud lu'ina ashabul ukhdud wa jama'ahu akhadi wa yakhafru fil ard. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat baik. Terlaknatlah ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat baik. Jam'ahu akhadi, mengumpulkan mereka orang muslim yang nanti akhadi di paling-paling banyak. Karena ada yang mengatakan sampai 20.000 ya, 20.000 orang. Tapi ini ada perbedaan pendapat nanti. Ada 3 kisah terkait dengan ashab. Wa yahfru fil ardh, itu lubang. Jadi buat lubang-lubang di tanah. Wahada khabaru an qaumi min al-kuffar amadu ila min indahum min al-mu'minin billahi azza wa jalla. Ini adalah kisah dari orang kafir yang mereka menyiapkan membuat bait-bait yang di sisi mereka untuk siapa? Untuk minal mu'minina billahi, orang yang beriman kepada Allah azza wa jalla. Mereka menyiapkan api dan nanti di ayat selanjutnya qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Laknatlah binasalah orang-orang yang membuat baik an-nari dzatil waqud, yang artinya bahan bakarnya adalah kebaikan, idhum 'alaiha qu'ud, dan mereka duduk menyaksikan di atas di sekitar lubang tersebut. Wa ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin. Musyahiduna lima yaf'alu bi ulaikal mu'minin, mereka menyaksikan orang ashabul ukhdud lima yaf'alu bi ulaikal mu'minin, pada apa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Ini maksudnya. Ini kisahnya banyak. Jadi sini disebutkan bahwa waqad ikhtilafa ahli tafsir fi ahli hadhihi al-qissah minhum. Sesungguhnya ahli tafsir ikhtilaf, berbeda pendapat fi ahli hadhihi al-qissah minhum. Ini dalam kisah tersebut ini itu siapa mereka? Wa'an Ali, kalau dari Ali bin Abi Thalib, annahum ahlu Faris hina arada mulakihim tahlil tazawwuj al-maharim. Jadi kaitannya dengan kisah
Raja Persia. Ini pertama dari Ali. Ini terkait dengan Raja Persia yang menikahi anaknya sendiri. Jadi mereka Raja Persia ini menikahi anaknya, kemudian meminta fatwa dari para ulama mereka bahwa yang dilakukan adalah halal, menghalalkan pernikahan ini. Padahal anaknya sendiri adalah yang haram. Orang yang haram. Dan itu ketika orang-orang ulama-ulama ini yang menolak untuk menghalalkan perilaku tersebut, itu diberi hukuman dengan cara dibakar di kayu tersebut. Dan itu terjadi, penghalalan itu, jadi peristiwa ini menjadi hukum sampai sampai sekarang. Artinya sampai zamannya Rasulullah menghalalkan nikah dengan yang muhrim, ya, di Persia, dengan anaknya, dengan bibinya, dengan ibunya, dan acak-acakan. Kayak apa yang dibilang untuk risma ya, benar ya? Masya Allah ya. Itu Allah, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan yang terkait dengan Yaman. Jadi peristiwa ini terjadi di Yaman. Kalau di tafsir surah di Quran depan itu asal berwujud itu Najran. Najran itu sebuah wilayah di Yaman bagian utara, masih berbatasan dengan Saudi, dekat dengan Arab Saudi. Najran ini memang terkenal. Wilayah terkenal sampai ketika Rasulullah berdakwah di tahun ke-10 tahun 10 atau 11 masa kenabian, itu ada utusan-utusan dari Najran untuk beriman kepada Rasulullah. Dan ini kisah ini penduduk Najran itu juga dikisahkan di Saiful Barquri, yaitu terkait dengan Zulmas. Zulmas ini adalah seorang raja yang Nasoro kemudian menjadi Yahudi. Ya, nanti kaitannya ada dengan Abraham. Jadi Zulmas memaksa kepada umatnya, penduduknya yang notabene beragama Nasrani untuk masuk Yahudi, tetapi mereka menolak. Kemudian dibuatkan parit yang menolak, dimasukkan ke dalam parit, dibakar sampai 20.000. Kalau di kisah sirah Saiful Barquri ada seorang yang selamat. Ada seorang yang selamat dari hukuman itu, kemudian lari nyebrang laut ke Habasyah, Ethiopia. Habasyah meminta tolong, karena Habasyah juga agamanya Nasoro, meminta tolong karena ini agamanya sama, Najran Nasoro, Habasyah Nasoro. Dari berita itulah datang pasukan dari Habasyah yang dipimpin oleh 2 orang, Ariyah dan Abraham. Dua utusan ini membawa pasukan sekitar 60.000. Berarti nyebrangin laut ke Najran untuk menghukum Zulmas. Nah, akhirnya Zulmas mati tenggelam. Di situ dikisahkan Zulmas melarikan diri dan tenggelam di Laut Merah. Nah, setelah Abraham dan Ariyah itu menguasai Yaman, karena itu termasuk wilayah Yaman, dan itulah nanti Ariyah dan Abraham terjadi percekcokan karena 2 pemimpin yang mau jadi pemimpin di situ siapa. Akhirnya mereka tahu duel, Taiwan kalau anak sekarang ya main FF Taiwan. Karena kalau sekarang mau apa namanya
karena Bewan atau mau squad nih, Bewan aja deh. Oh, anak sekarang ya. Ini bapak-bapak gak ada main game ya. Kalau kita anak ya, aduh ya Allah, mereka mintanya bukan jajan, mintanya kuota ya. Atau YouTube sama main game. Ya, dia dana bagiannya Bewan. Berantem yang akhirnya digunakan oleh Abraham. Senjata adalah menguasai Yaman. Yang nanti akhirnya Abraham itulah yang memimpin pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Masih ada kaitan sama Oke, itu kisah yang kedua negeri yang ini juga dari Ali. Berbeda dengan dari kalau salah dari Ibnu Abbas ya, terkait dengan dari Ibnu Abbas itu kaitannya dengan Bani Israil, kisah Bani Israil zaman dahulu. Dan ini yang sering diceritakan oleh orang-orang terkait dengan Ashabul Ukhdud. Ya. Ada seorang raja yang sudah tua, ada seorang dukun yang sudah tua yang meminta kepada rajanya dicarikan seorang pemuda yang pintar yang boleh itu untuk mematikan tentang sihir. Yang mana bila seorang pemuda diutus kepada tukang sihir itu untuk belajar. Ya. Ada yang mengatakan ini Nabi Daniel ya. Saya lupa itu. Ada yang mengatakan ini Nabi Daniel. Tapi saya belum baca terkait dengan Nabi Daniel. Udah di-download tapi belum lupa deh. Pemuda inilah akhirnya diutus oleh raja datang ke tempat tukang sihir untuk belajar. Di tengah perjalanan mendengar seorang pendeta ya, rahib ya, rahib. Kemudian ikutan dia itu belajar. Jadi itu setiap melakukan perjalanan selalu mampir, yang membuat tukang sihir ini marah. Kenapa kau telah dipukul lah? Ketika pulang juga sama, mampir lagi, pulang ke rumah sama orang rumah, telat lagi dipukul lagi. Itu berjalan terus. Yang akhirnya pemuda ini ngadu dengan seorang yang soleh yang senantiasa dimampiri oleh pemuda ini, orang soleh dari kalangan Bani Israil. Kisah ini adalah kisah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Apakah ini umat Nabi Isa atau umat Nabi Allah? Saya kurang tahu itu. Tapi yang jelas orang soleh ini yang belajar kepada pemuda tadi. Nah ini pemuda itu curhat. Saya kalau datang ke tukang sihir di mana-mana, saya setelah belajar dengan ulama ini, rahib ini, jadi pukulnya. Ini aja. Kalau ditanya oleh tukang sihir, katakan saya ditahan oleh keluarga saya. Ditahan. Kemudian ketika kau pulang ke rumah, kemudian dimarahin oleh keluargamu, bilang saja saya ditahan oleh tukang sihir. Ya. Jadi pemuda ini belajar sihir juga belajar dengan pendeta rahib tadi. Ya. Dan pemuda ini beriman kepada rahib tadi. Pada suatu ketika ada binatang buas di tengah jalan yang membuat penduduk enggan untuk lewati. Nah, pemuda inilah yang bahasanya apa ya? Menguji terkait dengan ilmunya rahib tadi. Ya. Jika yang disampaikan itu rahib itu benar, maka bunuhlah binatang itu dengan batu kecil. Tapi jika salah, ya nggak mati. Jadi dilemparlah binatang itu dengan batu, mati. Semakin yakin lagi pemuda ini terkait dengan ajaran yang dibawa oleh rahib pendeta tadi. Dan itu dikisahkan kepada rahib tadi, apa kata rahib? Kau lebih mulia daripada aku. Pendeta tadi mengatakan yang kepada pemuda tadi, kau lebih mulia dari aku. Kenapa?
karena doamu langsung dijawab oleh Allah, langsung dijawab hanya dengan batu. Setelah itu pemuda ini semakin tersohor. Banyak orang datang kepada beliau untuk minta diobati, pada sakit ini, segala macam sakit, dan sembuh. Sampai akhirnya datang seorang buta, dan orang ini adalah teman dari raja yang mengutus pemuda tadi. Nah, orang buta ini meminta diobati butanya, dan didoakan oleh pemuda tadi sembuh. Otomatis rajanya kaget kan, ketika temannya datang, sembuh, matanya kemarin buta sekarang bisa melihat. Kenapa? Iya, saya diobati oleh pemuda ini. Ya. Berceritakan terkait dengan pemuda ini. Kenapa pemuda ini ketika diberikan hadiah yang banyak oleh teman raja ini nggak mau. Saking berterima kasihnya diberikan hadiah. Orang buta ini, yang sahabatnya raja ini, bahaya. Apa kata pemuda ini? Aku tidak terima hadiah, karena sesungguhnya yang menyembuhkan bukan diriku tapi Allah. Nah, orang buta ini yang sembuh ini, siapa Allah? Pemuda ini yang mengatakan Tuhanku dan Tuhan seluruh manusia. Jelas ya. Nah, ini yang diceritakan kepada rajanya, yang membuat rajanya murka. Apakah tidak ada Tuhan selain saya? Jadi raja itu mengaku sebagai Tuhan. Ada yang lebih berkuasa kan? Sombongan yang timbul dari seorang raja yang membuat ditangkaplah pemuda ini. Inilah fenomena yang menjadi ditangkap. Nah, banyak sekali orang bertabarus. Pertanyaannya, mereka bertabarus buat siapa? Ya, buat siapa? Kalau kita bertanya kepada pasangan kita, tabarus kan buat pasangannya, ya, bukan buat orang lain. Itu aja. Jadi kita tanya kepada orang-orang, kau bertabarus untuk apa? Buat siapa? Ya, karena mereka mungkin dagangannya seperti itu ya. Itulah dagangannya. Kalau seperti hanya kita mengemas sebuah produk, otomatis harus yang bagus kan? Yang bagus agar orang tertarik, biar menarik dan orang tertarik. Ya. Itulah yang terjadi di masa kita. Bagaimana itu jadi barang dagangan yang menarik orang sehingga mereka tertarik untuk bisa menyaksikan, mendengarkan, menikmati segala macam. Kemudian pertanyaan dasarnya adalah untuk apa dan untuk siapa? Karena tabarus ini dikhususkan untuk pasangannya. Sampai ada hadis, mungkin Ustaz Ali atau Ustaz Sufyan pernah mendengar hadis terkait dengan orang yang memakai minyak wangi kemudian lewat di sebuah majelis ya, tercium wanginya, itu sebuah dosa. Itu subhanallah. Karena inilah sampai membuat orang-orang Eropa itu ya, orang-orang Muslim, mereka kagum dengan Muslim. Kenapa? Mereka sangat menjaga diri. Orang lebih tertarik dengan orang yang mentor yang joget-joget itu, ataukah orang yang tertutup rapat, pakai hijab, nggak pakai macam-macam tempelan di muka? Orang akan lebih tertarik pada yang terlihat bagus. Berbeda dengan ketika kita melihat orang yang pakai hijab rapat, rapi, pahanya tidak terlihat, lehernya tidak terlihat, sampingnya tidak terlihat. Itu mulianya seorang wanita muslim. Tapi dijaga itu kurang. Karena apa? Tubuh ini bukan hak orang lain, tapi hak muhrim. Anaknya, istrinya, suaminya, ya, pasangannya. Itu hak mereka. Makanya sampai-sampai sebenarnya kalau dalam Quran diulurkan hijabmu di depan sampai di menutup dada. Kemudian terkait dengan surat tadi, wan tabarrujal jahiliyatil ula. Ini terkait dengan ini tegas ya. Terkait dengan
baru. Jadi memang jangan sampai ya pesan kita yang kondangan itu benar-benar segala macam. Pertanyaan dasarnya buat siapa, untuk apa? Kalau terkait dengan yang di medsos segala macam itu kan produk yang menarik orang, biar banyak yang lihat, biar banyak masukan, banyak segala itu. Dan semuanya kaitannya dengan dunia. Kalau kita mencari ridho Allah, mereka akan bagaimana menutup dirinya, menjaga menjaga dirinya yang tidak dilecehkan, ya, dilecehkan orang lain. Karena kalau orang di kalangan barat, kalau kita laki-laki melihat perempuan kita prototip itu sudah pelecehan seksual, ya tantangan secara tidak hanya di SPD aja di Bapak, semua hampir semua ya. Iya. Hampir semua. Kita di media, bukan hanya rokok saja, semuanya hampir semuanya semua produk seperti itu kan, ya, seperti itu kan itulah fitnah akhir zaman. Ya, sesuatu terbuka semua. Dan kita belajar dari sini kita tidak kita senantiasa bertobat seperti itu. Saya iringi keburukan dengan kebaikan. Iringi keburukan dengan kebaikan. Makanya kita senantiasa berbuat baik untuk menutupi keburukan-keburukan. Ya, kita di jalan kita juga kadang tahu-tahu bukan YouTube atau apa, atau ada yang kita iringi dengan kebaikan, sedekahnya, sholatnya, itu aja. Jadi kebaikan-kebaikan baik. Itu moga aja itu menghapus. Ada ketika kita duduk sholat, kita baca istighfar, kemudian baca la ilaha illallah, zikirlah ketika habis sholat, itu menghapus dosa-dosa kita. Wah, dosa dari pagi sampai akhir, dari pagi. Setiap dosa yang kita lakukan sampai pagi, dari pagi sampai zuhur kita sholat. Makanya kita berbuat baiklah banyak, karena kita tidak lepas dari hal itu. Banyak sekali apa yang membuat kita bisa dosa. Ya kalau pikir orang berdiri di atas gunung udah membuat itu yang lihat apa gitu ya. Tapi kan tidak mungkin. Itu benar-benar yang ada di. Tapi bagaimana tinggal kita mengiringi keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Udah saya ganti dengan ibadah, saya baik dengan sholatnya, saya ganti dengan sedikit-sedikit. Ya. Insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan membentengi diri, akan semakin membersihkan. Ketika bersih, sesuatu yang buruk itu akan hilang sendirinya, terkikis sendiri, akan terkikis sendiri. Maka kita senantiasa bisa berbuat baik, bisa menghapus dosa-dosa. Kalau setiap hari, ya kita balas lagi. Ya kalau syukur-syukur sih, yang lain ini godaan banget kan. Sebenarnya bukan balas, kita semua juga merasakan. Ustaz juga kondangan. Kalau udah mentor nyanyi, gimana? Gak datang tetangga sendiri ya? Datang kayak gitu. Aduh, just for. Ya makanya jangan. Ya tapi gunakan dengan kebaikan. Semoga kebaikan itu bisa menutupi keburukan-keburukan. Ya. Kayak itu habis iringi keburukan dengan kebaikan. Iringi keburukan dengan kebaikan. Nanti insya Allah dengan kebaikan yang banyak dengan ilmu yang bertambah itu akan merubah diri kita. Jadi citranya dilanjutkan nggak? Kayaknya udah cukup lah ya. Insya Allah lah. Takutnya kalau bapak ada. Jadi sampai mana tadi ya, sampai terkait dengan ditangkap mau ditangkapnya, kemudian ini pertemuan yang akan datang kita bakal membahas terkait dengan pembahasan yang pertama dari ayat 1 sampai 10, karena ayat yang keempat ayat keempat sampai 10 ada satu tema bisa terkait dengan pemuda tadi. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang di bulan depan. Itu juga buat evaluasi saya. Alhamdulillah pembahasan di hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.